Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat. Sebelum memulai pelajaran, mungkin salah satu bisa memimpin doa dulu ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Pak. Adalah hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke. Langsung aja kita ke pertemuan hari ini. Hari ini kita akan belajar terkait dengan desain. Di sini ada yang sudah tahu apa itu desain? Mungkin salah satu bisa menjawab apa itu desain. Ayo, salah satu. Ayo, apakah ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Langsung aja, maksudnya nggak usah malu-malu itu. Apa itu desain? Saya, Pak. Oh ya, Mas Aldi, gimana Mas Aldi? Desain adalah wahana pembantu untuk melaksanakan inovasi pada berbagai kegiatan industri dan bisnis. Oke, terima kasih Mas Aldi. Tepuk tangan. Mungkin ada yang punya pendapat lain selain Mas Aldi? Mungkin Mas Jepat? Oh, mungkin yang lain, satu lagi mungkin ada yang ingin berpendapat. Anak-anak, salah satu. Mungkin sambil cari di internet juga gak apa-apa kok terkait apa itu desain. Mungkin langsung saja disebutkan biar mungkin teman-temannya lebih paham. Saya, Pak. Oh iya Mas Evan. Pengertian desain adalah gambar atau benda yang dihasilkan, tidak hanya selalu berarti prosesnya. Selain itu, sesuatu yang dihasilkan oleh desain juga dapat bertugas berupa pola, corak, atau gambar, bukan hanya benda. Oke, keren. Terus sekarang gini, menurut kalian kan tadi kan terkait dengan definisi terkait desain itu sendiri. Nah, menurut kalian desain yang baik itu desain yang seperti apa sih? Yang mudah dimengerti begitu, Pak. Oh iya, benar. Satu. Mungkin ada yang lain? Mungkin desain yang baik dan inovatif, Pak. Nah, dua. Ada yang tahu lagi? Ya udah. Kalau nggak tahu, mungkin kita bisa ke PPT-nya langsung ya terkait prinsip dasar desain. Oke anak-anak, jadi ini yang pertama itu terkait tentang prinsip dasar desain. Di sini udah ada yang tahu belum terkait dengan prinsip dasar desain? Belum, Pak. Belum tahu, Pak. Jadi prinsip dasar desain itu meliputi balance atau keseimbangan, ada rhythm, repetition, proportion, unity, movement, kontras, emphasis. Nah, dari prinsip-prinsip desain ini ada yang udah pernah familiar belum dengan yang ada di PPT? Kayak balance itu udah pada ngerti. Oke. Jadi mungkin langsung kita ke pengertian yang pertama ya terkait balance. Oke.
Jadi balance itu adalah kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin kita sebut dengan keseimbangan. Yaitu keseimbangan apa aja sih yaitu di balance itu. Jadi balance itu yaitu keseimbangan mungkin tiap elemen ya yang memiliki bobot. Terus dari penempatan atau susunan elemen pada sebuah desain itu harus dilakukan pertimbangan secara matang. Terus ada ukuran yang dapat dirasakan. Jadi kayak mungkin kita ketika ngotakin objek-objek itu kita harus pas nih, apakah kita pengen ngotakin itu di tengah, apakah itu harus di pinggir, apakah kita harus butuh space kosong atau ya begitu. Terus terakhir ada yang namanya pendekatan yang dibagi dengan simetris dan asimetris. Nah, ini adalah salah satu symmetrical balance. Bisa dilihat bahwa di kita itu poster Marvel Civil War itu disusun sedemikian rupa agar terlihat rata ya. Ini bisa dilihat dari Captain America itu sama Iron Man itu saling presisi ya, satu menghadap ke kiri, satu menghadap ke kanan, dan aktor-aktor yang lainnya tuh saling mengisi satu sama lain karena menjadikan satu kebalance gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus tentang selanjutnya itu menciptakan bobot yang disejajarkan pada kedua sisi garis tengah. Jadi itu karena bagian samping kiri dan kanan itu kayak merepresentasikan dari perannya sendiri, makanya di tengah kan kayak kosong. Nah, dari tengah itu bisa diletakin berbagai macam ornamen seperti yang kayak judul Marvel dengan kata-katanya dan demikian. Nah, itu adalah salah satu contoh symmetrical balance. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada salah satu bentuk lain dari balance yaitu asymmetrical balance. Nah, di poster ini yang ditunjukkan adalah bobot elemen desain yang sama namun pengaturannya berbeda. Dapat dilihat karena kedua orang kayak di sini itu kan dalam satu poster ini terdapat kayak dua orang loh yang punya sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Nah, terus yang kedua tuh menggunakan warna, ukuran, bentuk dan atau itu sebagai penyeimbang. Itu adalah salah satu contoh implementasi dari asymmetrical balance. Terus yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa itu rhythm dan repetition. Nah, apa sih itu rhythm dan repetition? Nah, rhythm dan repetition adalah kalau dalam desain itu diartikan sebagai tempo atau ketukan visual. Nah, rhythm ini itu digunakan untuk perulangan repetisi elemen desain untuk menghasilkan tampilan atau nuansa gerak. Nah, ada pun 5 metode yang dibuat untuk rhythm. Ada alternating, flowing, progressing, random dan juga regular. Oke, lanjut ke alternating rhythm. Pola ini menggunakan dua pola atau lebih komponennya diulang satu persatu secara bergantian. Seperti yang ada di tampilkan yang PowerPoint ya. Ada bentuk kotak dan warna-warna yang diulang-ulang, dan bentuk-bentuknya ini seperti diulang-ulang seperti ini. Kotak 3, lalu warna-warnanya seperti hitam, kuning dan sebagainya. Oke, lanjut ke flowing rhythm. Memperlihatkan gerakan biasanya benda dengan bentuk organik, kesan bergerak seperti ditampilkan berbagai cara repetitif. Jadi seperti contohnya benda dengan berbentuk organik seperti air yang bergerak yaitu ombak. Berkesannya bergerak berbagai secara repetitif, jadi berulang-ulangan. Jangan ibaratnya ombak-ombak yang terkena angin. Oke, lanjut ke progressive rhythm. Desain memiliki perulangan elemen desain dengan perubahan pola, ukuran, warna, tekstur ataupun yang lain, besar menjadi kecil, gelap menjadi terang. Seperti contohnya ini ada jalan ya, yang lama-kelamaan akan semakin jauh. Pola seperti ini. Oke, lanjut ke random rhythm. Memiliki nuansa perulangan, namun elemen desainnya yang berulang bersifat acak.
Contohnya pada pola splattering paint. Jadi pola random writing itu seperti pola acak ya. Ini contohnya cat-cat yang dicipratkan secara random dan acak, dan warna-warnanya juga beragam. Oke, kita lanjut ke regular item. Memiliki elemen berulang yang sudah ditetapkan ukuran atau pengaturan ukurannya. Jadi semisal regular item ini berbentuk persegi panjang yang ditentukan ukurannya yang sama besar dan diulang-ulang seperti gambar ini. Lanjut ke contoh penerapan item dan repetition. Repetisi bentuk, repetisi garis, repetisi warna, alternate tekstur. Seperti contoh yang ada di samping ini, artwork dan show item. Jadi repetisi juga ada banyak, ada bentuk, repetisi ada yang terdiri dari garis, terdiri dari warna, dan juga alternate tekstur. Oke, kita lanjut ke proportion atau bisa dibilang proporsi. Proporsi merupakan hubungan ukuran antara beberapa elemen di dalam desain. Desainer dapat menggunakan skala untuk menciptakan sensasi atau kesan tertentu, misalnya makna, kedalaman, disorientasi, pengaruh, dan seterusnya. Lalu kita lanjut ke contoh penerapan proporsi seperti yang kita lihat di poster Alien vs Predator. Alien dan Predator sebagai foreground atau yang utama. Alien dibuat dengan skala yang lebih besar untuk menunjukkan dominasi. Jadi dalam film Alien dan Predator ini bisa kita lihat dari skalanya, dari skala posternya, jika alien itu menunjukkan lebih yang mendominasi ketimbang yang predator. Lalu kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Contoh penerapan proporsi yang dalam poster film Hook. Proporsi Hook dan manusia jauh lebih besar dibandingkan dengan bangunan dan helikopter yang ada di Jogja. Ini juga bisa menunjukkan betapa kuatnya karakter utama atau betapa besar seperti itu. Oke, berikutnya adalah prinsip desain, prinsip dasar desain yaitu unity. Unity itu kesatuan ya. Kalian tahu kan artinya? Ya ini saya kasih tahu. Unity ini konsep tentang keselarasan dan keserasian antara elemen dari sebuah desain. Jadi antara elemen-elemen yang ada di dalam sebuah desain itu disusun supaya menjadi kesatuan yang cocok gitu, serasi. Membuat antar elemennya itu bisa saling bekerja sama, jadi saling melengkapi begitu. Kemudian ini juga menghasilkan tema yang kuat dan hubungan yang saling mengikat. Contoh penerapan Unity yaitu yang pertama adalah pencahayaan. Ini di sini ada contohnya yang bisa kalian lihat. Dari sini, dari contohnya adalah desain sebuah ruangan ya. Pencahayaannya di sini ada di bagian lampunya sini, kemudian sudut-sudutnya itu gelap, kemudian ada bagian yang tersinari dan ada yang tidak gitu, supaya saling ini menjelaskan dari elemen-elemen yang ada. Kemudian teksturnya di sini berbeda-beda kan, supaya terlihat menjelaskan itu benda apa gitu. Kemudian kesatuan dari bentuk-bentuk benda yang ada di ruangan itu. Kemudian contohnya adalah ini gambar burung camar ya, ada 4 di situ. Hal yang menyatukan di sini ada mark yang sama, yaitu apa namanya, mark dari kuasnya itu sama semua supaya tidak rancu nanti kalau ada yang berbeda stylenya. Kemudian ada bentuk klaster lukisan pada objek burung dan pemilihan palet warnanya yang sesuai seperti keadaan di pantai. Prinsip dasar desain berikutnya itu adalah movement. Movement ini kalian tahu kan artinya apa?
Ya, itu dia. Nah, ini ada dua tipe. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana seorang desainer menggambarkan gerakan menggunakan elemen desain yang ada. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bagaimana seorang desainer menarik atensi atau pandangan audiensnya untuk mengikuti aliran visual suatu karya. Ini adalah contoh penerapan dari movement. Di sini gambarnya itu menggambarkan kondisi yang sedang berangin, menunjukkan gerakan anginnya kemana melalui elemen yang ada pada desain tersebut. Di sini arah anginnya bisa terlihat kan ke arah mana? Bisa terlihat. Bisa arah kanan. Bisa terlihat dari gerakan pohonnya, kertas-kertas yang terbang, dan pergerakan dari pakaian-pakaian karakter yang ada di desain ini. Kemudian ini ada contoh lainnya, yaitu penerapan movement yang membuat audiensnya itu menelusuri flow dari garis bawah menuju fokus kita, yaitu erupsinya itu. Kalian kalau memperhatikan desain ini kan pasti juga akan melihat kemana arahnya. Arah dari bawahnya itu erupsi, kemudian ke atas membuat awan asap dari. Oke, yang selanjutnya prinsip dasar selanjutnya adalah kontras. Kontras yaitu pengaturan elemen desain yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain, seperti gelap terang, besar kecil, tekstur, garis kasar, dan lain-lain. Kontrasnya memberi kesan menarik, dramatis, dan secara estetika menyenangkan ya. Contohnya dari warna ini. Dari warna itu, dari gelap terangnya sama macam-macam warnanya itu kontras. Penggunaan kontras di sini menunjukkan focal point atau origin of interest yang buat menariknya. Terus prinsip dasar desain selanjutnya yaitu emphasis. Emphasis penekanan kepada objek tertentu dalam desain. Hal yang perlu ditonjolkan lebih dari yang lain. Misal, jika Anda membuat sebuah poster, sebelumnya tuh kalian harus tahu apa aja yang perlu kalian sampaikan dalam poster tersebut. Terus apa inti dari acara tersebut? Nih contohnya. Gambarnya di sini kan memberi highlight pada yang berbaju putih ini. Ini bermakna perjuangan dari gambar ini. Perjuangan perang apa itu? Lupa saya. Terus yang selanjutnya ini contoh penerapan emphasis di gambar ini. Yang ditekankan tuh dari bentuk sama ukuran kastilnya, dari pemandangan kota ini. Selanjutnya nih dari bungkus mie Indomie. Nah nih, fokusnya tuh jadi kalau mie-nya ini pedes banget ya. Dari mie-nya ini warnanya yang mencolok tuh, terus ada efek-efek kelompok-kelompoknya, ada efek api-apinya. Terus dari efek itu, yang tulisan berani coba itu ya, itu ditekankan biar pembeli tertarik buat nyoba. Oke, itu semua tadi ya yang prinsip dasarnya. Dari 7 prinsip dasar tadi ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Oke. Sekarang kalau sudah jelas semuanya, saya bagi 2 kelompok ya. Kemudian kalian nyari gambar, terus
kalian jelaskan apa dari gambar apa prinsip dasar dari gambar tersebut. Oke. Baik. Silakan dibagi. Kelompok pertama. Terus kelompok kedua sini gitu ya. Ya, oke. Ada yang keberatan? Tidak. Oh, cukup ini sih. Oh iya, ini berarti nek yang ini kan kita menunjukkan salah satu prinsip yaitu kesatuan kan, berarti kan ini kayak lingkaran saling jadi satu gitu kan, ada banyak kan, itu jadi satu kesatuan gitu. Nek menurut kalian gimana? Mantap kesatuan. Oh iya, berarti kesatuan kita udah dapat ya. Kita terus ke movement. Dari apa itu movement? Coba cari gambar. Iya. Kitanya dulu. Bagian meninggal pergerakan. Jadi seolah-olah asapnya bergerak. Kalau menurut saya gimana? Gimana? Sudah ketemu? Belum Bu. Udah tahu. Semua. Oke, gimana semua? Sudah ketemu gambarnya? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu kita mulai presentasinya dari kelompok 1 ya. Yo. Silakan maju. Depan. Benih di rumah. Gambarnya bisa sini. Terus ini yang image. Supaya PowerPoint. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh gambar yang bersifat balance. Di sini gambarnya ada yang kiri atas itu ada dua persegi, yang satu persegi panjang, yang sebelah kiri dua persegi, di mana panjang dari gambar tersebut sama. Jadi bisa dikatakan di gambar di sisi kiri tersebut adalah balance. Kemudian sama juga halnya yang gambar seperti yang lain. Ada 3 lingkaran di sisi kanan dan 3 lingkaran di sisi kiri, dan di tengah-tengahnya ada persegi panjang. Bisa dikatakan balance juga karena memiliki panjang yang seimbang. Itu dari saya. Untuk gambar selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada gambar yang mengandung unsur ritme atau irama. Jadi gambarnya ini dari yang ini ada lingkaran kecil, terus makin keluar makin besar. Nah itu iramanya sama, cuma ukurannya tambah berbeda aja menjadi tambah besar. Gitu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Fajri. Berikutnya contoh yang kami temukan itu adalah contoh dari prinsip proporsi. Ini proporsi yang pertama itu yang dari proporsi antara persegi panjang yang besar dan yang kecil. Kemudian contoh di sebelah
sini apa namanya? Kanan persegi panjangnya itu secara horizontal yaitu yang besar, sedang, kemudian kecil. Karena itu kami menyimpulkan kalau ini prinsip proporsi. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, untuk presentasi selanjutnya, saya persilahkan kelompok 2 untuk maju. Oke teman-teman, kita dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait konsep desain yaitu unity, movement, contrast, dan emphasis. Oke. Saya akan berikan contoh dari bentuk kesatuan. Ya, bisa dilihat di sini kenapa bisa disebut kesatuan. Ya karena kita bisa lihat kan ada banyak lingkaran yang ukurannya sama, warnanya sama, dan membentuk mungkin pola persegi ya, karena persis ukurannya sama dan orang melihatnya tuh bahwa oh lingkaran ini banyak dan simetris, itu bisa disebut sebagai kesatuan. Terus selanjutnya ini ke airflow, konsep movement ya, movement karena bisa dilihat pada cerobong asap itu kan mengeluarkan asap ya, yang dimana asapnya itu simetris dengan asap-asap lainnya, tapi asap itu cuma dibedakan dengan warna. Jadi ada putih kuning itu menjadi suatu kesatuan yang bisa disebut sebagai movement. Jadi seorang yang baca atau yang melihat itu mengerti bahwa oh ini ada movementnya yang sama gitu, seolah-olah bahwa asap itu bisa bergerak gitu. Selanjutnya akan dipandu oleh teman saya. Contoh selanjutnya ini adalah sebuah gambar yang menerapkan prinsip kontras. Jadi dilihat di sini backgroundnya dibuat gelap dan objeknya dibuat lebih terang. Hal ini supaya point of interestnya terarah langsung ke objek. Oke, yang selanjutnya itu ada gambar yang menerapkan emphasis. Nah, di sini terlihat jelas kan yang lain warnanya hitam, sedangkan yang di tengah itu warnanya merah. Itu menunjukkan bahwa dia itu lebih menonjol dibanding yang lainnya. Itu aja sih. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah seperti yang saya sampaikan tentang materi dan juga kita sudah latihan untuk membedakan bagaimana prinsip desain tadi. Jadi kesimpulan pertemuan hari ini, desain grafis adalah sebuah bentuk seni dengan tujuan untuk memecahkan masalah komunikasi melalui kombinasi elemen grafis seperti bentuk, garis, warna, dan sebagainya. Visual yang tercipta diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian informasi atau pesan secara jelas dan efektif, bahkan mampu membentuk persepsi manusia akan sebuah produk. Seorang desainer grafis memiliki tujuan penting, yaitu sebagai pemecah masalah problem solver. Bagaimana membuat orang mengerti pesan yang ingin disampaikan melalui visual yang dihasilkan. Tugas ini tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Seorang desainer grafis harus memiliki kemampuan kognitif sekaligus keterampilan visual dan mampu menyampaikan pesan dengan cepat dan mudah dimengerti. Prinsip utama yang wajib menjadi pedoman setiap desainer grafis adalah bahwa setiap desain yang dihasilkan harus bersifat komunikatif, karena kegunaan desain itu sendiri tak lain adalah sebagai sarana komunikasi seperti yang telah disampaikan tadi ya. Prinsip-prinsip yang tadi dibahas itu seperti keseimbangan, kesatuan, penekanan, irama, proporsi, dan juga ritme. Dari kesimpulan tadi, ada yang mau ditanyakan?
Sudah sepertinya sudah jelas. Kalau sudah, kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya semua. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.